Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol langsung ya. Mumpung Profesor Budi sudah ada di sebelah saya. Apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. Mbak Ima. Ya. Baik Prof, langsung aja mau tanya-tanya. Mungkin Profesor bisa cerita sedikit seperti apa sih perkembangan bayi tabung yang ada di Indonesia saat ini sebelum masuk ke kasus saya gitu. Iya, sebelumnya mungkin ini adalah acara yang bukan by design ya, Iya. karena Mbak Ima ini orang jauh, tapi jadi dekat dengan kami, dengan klinik kami, ya karena mungkin sudah dijodohkan untuk bertemu dan alhamdulillah dari pertemuan tersebut bisa membina tali silaturahim. Tentang bayi tabung di Indonesia tentunya bukan sesuatu yang baru, karena pertama kali di Jakarta kira-kira tahun 1989 ya. Ya, sekitar segitu ya. Surabaya pun juga segitu. Mulai-mulainya dan mulai tahun 90-an sudah mulai banyak yang berhasil di Jakarta maupun di Surabaya. Nah, baru sebenarnya bayi tabung di dunia pun juga bukan sesuatu yang lama sekali, juga bukan, karena mungkin jaraknya antara yang di dunia ya di Inggris sama yang di Indonesia mungkin hanya berkisar sekitar berapa ya, tahun 88 9 ya 10-11 tahun begitulah jaraknya, sehingga sudah ada teknologi tersebut di luar negeri di Inggris, kemudian sudah ditututi oleh beberapa negara yang lain termasuk di Indonesia sekitar di awal-awal tahun, akhir tahun 80-an sama awal tahun 1990-an sudah banyak mulai berhasil dari bayi tabung ini. Namun demikian, dua center Jakarta dan Surabaya ini terus akhirnya ya sekitar tahun 2010-an sudah semakin banyak, bahkan di Pulau Sumatera ada di Padang, di Palembang, di Medan, di Jawa pun juga semakin banyak yang berkembang. Jakarta mungkin ada 5 atau 7 center begitu. Surabaya ada 5, juga di Jogja, Semarang, Pontianak dan sebagainya. Jadi ini adalah satu pelayanan yang sudah bukan pelayanan yang sangat canggih sekali, tetapi bisa sudah dilaksanakan oleh beberapa kota di Indonesia. Bisa nggak Profesor jelasin kenapa perempuan atau istri pada akhirnya atau pasangan pasutri pada akhirnya harus mengambil program in vitro fertilization ini? Kan pasti ada tahap-tahapannya. Ya, jadi sebenarnya kalau ini kesalahan kultur di Indonesia atau di masyarakat Jawa umumnya, bahwa kalau pasangan suami istri terlambat untuk mendapatkan momongan, selalu yang disalahkan itu pihak perempuan, padahal tidak. Misogini dan patriarki. Iya, jadi sebenarnya ada faktor suami, ada faktor istri. Katakanlah faktor istri itu 50%, ya lebih besar. Faktor suami 40%, yang 10% ini merupakan satu faktor gabungan antara faktor suami dan faktor istri. Nah, katakanlah seseorang istri normal, tetapi suami azoospermi. Azoospermi itu suatu kondisi di mana tidak didapatkan sel mani sama sekali, spermatozoon sama sekali, itu namanya azoospermi. Nah, kondisi inilah yang mengharuskan seorang wanita harus ikut bayi tabung, karena nggak ada teknologi lagi, wong dia tidak keluar. Lantas spermanya diambilkan, spermatozoonnya diambilkan dari mana? Ya diambilkan dari sumber pabriknya spermatozoon itu sendiri, yaitu testis atau buah jakar. Nah ini indikasi ya. Walaupun tidak semuanya bahwa itu orang ingin hamil harus bayi tabung, tidak. Bagi saya bayi tabung itu adalah final effort, usaha akhir. Selagi masih bisa diupayakan dengan cara-cara yang lebih biaya murah, lebih memungkinkan keberhasilan kehamilannya mungkin akan lebih tinggi. Itu kenapa tidak dicoba ya? Seperti contoh lama pernikahan, ini pun juga menjadi
bahan pertimbangan. Kalau seseorang menikah katakan 8 bulan, tapi suami azoospermi, oke lah, ini bayi tabung harus. Walaupun mungkin ada opsi, mungkin nggak dilakukan operasi pada prianya, mungkin karena faktor penyumbatan. Penyumbatannya dibetulkan, harapannya nanti tidak azoospermi lagi. Oke, itu boleh. Tetapi kalau tiba-tiba tidak ada apa-apa, kemudian bayi tabung, ya janganlah. Ya kasihan pasiennya. Yang kedua kan juga tidak selalu berhasil bayi tabung itu. Jadi kita harus bekerja sesuai kondisi yang tertentu berdasarkan kemampuan kita. Kira-kira step-step apa yang kita lalui. Saya lebih senang untuk mencoba untuk melakukan upaya hamil tersebut dari yang paling simpel, sederhana, begitu. Selain bertahap. Kalaupun toh ini kemudian tidak, mesti ada pathway-nya, ada langkah-langkah step by step itu yang harus kita lakukan. Bisa di-share nggak Prof ke teman-teman YouTuber nih, penonton semua, step-step yang biasanya suka diambil oleh Profesor Budi, maksudnya tahap-tahapannya. Ya. Kayak di kasus saya kan Profesor Budi sempat bilang kenapa nggak coba 3 siklus dulu, Ya. kita jelasin kan alasannya. Baik, jadi indikasi itu ada yang indikasi mutlak harus bayi tabung, dan ada indikasi yang mungkin sifatnya masih bisa diupayakan cara-cara yang lain. Nah, umpamanya pasien datang dengan ingin hamil, kita lihat suaminya kondisi spermanya normal, istri kemudian kita lakukan suatu evaluasi dari mungkin melihat anatomi rahim, indung telur, kemudian saluran telur, semuanya normal. Kenapa hal ini tidak dicoba dulu dengan jadwal senggama? Kemudian jadwal senggama gagal lah, katakan 6 bulan. Berapa kali tuh? Nah, mungkin ini kaitannya dengan penggunaan obat untuk menginduksi ovulasinya. Orang masyarakat bilang obat penyubur gitu ya, obat penyubur. Dan obat penyubur ya mungkin kita bisa melakukan sampai 4 kali. 6 kali lah, 4 kali, 6 kali tergantung usianya ya. Tergantung juga kualitas spermanya. Kalau bagus dan sebagainya, kenapa tidak? Kemudian kalau gagal, kita bisa melakukan suatu proses inseminasi ya. Kalau gagal 4 kali inseminasi, kita mungkin baru bayi tabung. Jadi kita step by step yang mana yang bisa kita lakukan. Memang ada beberapa suatu kontroversi ya, seperti seorang wanita dengan kista coklat, endometrioma, kista coklat atau kista endometriosis. Sekarang kita cenderung untuk bisa melakukan langsung IVF atau mungkin operasi dulu. Nah, kalau bagi saya, kalau usia masih muda, kemudian cadangan sel telurnya, ovarian reserve-nya itu masih tinggi, bagus, kalau saya lebih senang untuk saya lakukan operasi mengambil kista tersebut. Dan evidence base-nya ada. Kalau orang dengan kista coklat ingin hamil, operasi. Cuman kita harus bijak. Kalau ternyata jumlah cadangan sel telurnya itu tidak banyak, usianya sudah mungkin 35 tahun ke atas, dan orangnya secara biaya juga tidak masalah, kenapa tidak langsung bayi tabung? Tapi teknik-teknik tertentu, ukuran dari kista coklatnya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kalau besar sekali sehingga akses untuk melakukan ovum pick up ya kesulitan, ya kita mungkin bisa melakukan operasi. Tapi harus tetap dilakukan upaya-upaya untuk dampak terhadap operasi tersebut yang bisa mengurangi cadangan sel telurnya. Jangan sampai mengurangi. Kalau mengurangi pastilah. Kalau mengurangi pasti ya, karena pasien-pasien dengan endometriosis itu selain endometriosisnya sendiri ya, mengurangi cadangan sel telur, tindakan operasi juga ada efek tersebut. Prof? Jadi kayak rahim itu trauma atau apa? Jadi mempengaruhi kan indung telur itu baik. Jadi itu indung telur itu kista itu kan nempel ke jaringan yang sehat. Seteliti apapun pada saat melakukan pelepasan kapsul dari mesti ada yang jaringan sehat yang tercerabut gitu. Yang kedua juga kalau kita melakukan satu tindakan
penghentian perdarahan kadang-kadang bukan kadang-kadang pilihan kita kadang-kadang dengan melakukan kauter ya. Orang masyarakat bilang laser gitu ya. Kita hentikan dengan aliran listrik, itu pun juga bisa mengurangi cadangan folikel. Jadi kita itu harus bijak. Tetapi saya sendiri punya pengalaman yang cukup bagus pada pasien-pasien dengan kista coklat, kita lakukan kistektomi ya juga. Ya alhamdulillah juga banyak yang berhasil.